Halo semuanya, mohon izin juga dokter. Sebelumnya perkenalkan, kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Liver Failure. Baik, untuk daftar nama anggota SGDA 6 dapat dilihat pada layar. Untuk pembahasan pertama itu akan dimulai dari bab 1 yang nanti akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan dengan bab 2 yang nanti akan bahas mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, epidemiologi, klasifikasi, tata cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, penata laksanaan, pencegahan, dan juga prognosis. Pembahasan terakhir yaitu pada bab 3 nanti akan membahas mengenai simpulan dan juga saran. Izinkan saya untuk melanjutkan, perkenalkan saya Idewa Made Cahaya Dwi Putra dengan NIM AK 133. Untuk latar belakang sendiri, gagal hati merupakan kondisi ketika hati itu rusak dan tidak dapat berfungsi lagi seperti normal. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk hepatitis B, hepatitis C, serta penggunaan obat-obatan dan juga alkohol yang bersifat hepatotoksik. Kondisi gagal hati ini dapat terjadi secara bertahap hingga beberapa tahun, bahkan bisa berakibat fatal. Gagal hati sendiri ada yang sifatnya akut dan juga kronis. Gagal hati atau liver failure merupakan masalah kesehatan yang cukup besar di Indonesia, di mana negara kita ini merupakan negara dengan tingkat endemik penyakit hati yang cukup tinggi. Prevalensi gagal hati di Indonesia sendiri belum diketahui, akan tetapi kita bisa mengacu pada prevalensi hepatitis yang dapat berkomplikasi menjadi gagal hati. Menurut Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi hepatitis B diperoleh berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2018 itu sebesar 0,2 hingga 0,4%. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi hepatitis B pada tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia saat ini sebesar 4,7%. Untuk rumusan masalah sendiri dapat dilihat pada layar. Yang pertama, apakah pengertian dari liver failure? Bagaimana etiologi dari liver failure? Bagaimana patofisiologi dari liver failure? Bagaimana epidemiologi dari liver failure? Apa saja sih klasifikasi dari liver failure? Bagaimana tata cara penegakan diagnosis dari liver failure? Apa saja diagnosis banding dari liver failure? Bagaimana penata laksanaan dari liver failure? Bagaimana cara pencegahan dari liver failure? Dan yang terakhir, bagaimana prognosis dari penyakit liver failure? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, adapun tujuan daripada pembuatan student project ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari liver failure, untuk mengetahui etiologi dari liver failure, untuk mengetahui patofisiologi dari liver failure, untuk mengetahui epidemiologi dari liver failure, untuk mengetahui klasifikasi dari liver failure, untuk mengetahui tata cara penegakan diagnosis dari liver failure, untuk mengetahui diagnosis banding dari liver failure, untuk mengetahui penata laksanaan dari liver failure, untuk mengetahui cara pencegahan dari liver failure, dan untuk mengetahui prognosis dari liver failure. Baik, manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait dengan liver failure. Dengan adanya edukasi ini, dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai perkembangan dunia medis sehingga dapat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan juga bermutu. Manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, gejala klinis, tata cara penegakan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana pencegahan, dan prognosis liver failure. Untuk manfaat yang akan diberikan bagi pemerintah, kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadari Surabaya Bawah dengan NIM 237. Di sini saya menjelaskan tentang definisi dari liver failure, yang dimana gagal hati atau liver failure ini adalah kondisi di mana sebagian besar hati mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga hati tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi normalnya seperti memetabolisme makanan, membuang racun, dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. Kondisi ini bisa berkembang secara akut atau kronis dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi hepatitis C yang tidak diobati, pelemakan hati, infeksi parasit, kelainan genetik, serta faktor lainnya. Gagal hati bisa menyebabkan berbagai gejala seperti perut mual, muntah, dan keringat dingin, dan juga penurunan kesadaran.
Tanpa penanganan, gagal hati bisa berakibat fatal dan mungkin memerlukan transplantasi hati untuk menyelamatkan nyawa. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, saya Nilo Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Etiologi dari liver failure itu sendiri dengan penyebab umum hepatitis virus, terutama hepatitis B dan juga C. Kemudian overdosis obat, terutama acetaminophen, cedera hati seperti hipoksia, sindrom Buchiari, dan lain sebagainya, penyakit Wilson, fatty liver akut pada kehamilan, sindrom HELLP, ingesti jamur, sepsis, hepatitis autoimun, heart stroke, dan juga infiltrasi ganas pada hati. Untuk overdosis acetaminophen itu sendiri merupakan penyebab kegagalan hati akut di AS. Kemudian terjadi terutama pada pasien dengan riwayat penyalahgunaan alkohol dan juga kekurangan gizi. Untuk sirosis bisa disebabkan oleh cedera di pus pada hati dan juga fibrosis. Etiologinya meliputi konsumsi alkohol, hepatitis B dan C, penyakit hati metabolit, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, virus hepatitis B dan juga C menjadi penyebab utama dari sirosis. Untuk faktor risiko tambahan, yaitu penggunaan obat tertentu seperti isoniazid, metildopa, estrogen, dan juga steroid. Terakhir, alkoholisme kronik dan juga hepatitis C adalah penyebab paling umum di negara barat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masuk ke pathofisiologi dari liver failure. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa Fatimah Harani dengan NIM akhir 217. Beberapa kondisi seperti overdosis acetaminophen, metabolit obat reaktif, dan hepatitis viral mempercepat terjadinya kerusakan liver dan aktivasi dari respon imun tubuh. Kerusakan hepatosit terjadi melalui apoptosis dan nekrosis, di mana akan terjadi pelepasan dari protein sitosol dan ROS yang akan mengaktifkan respon imun termasuk sel satelit dan makrofag. Akan terjadi pelepasan sitokin proinflamasi, terutama TGF-beta, yang menyebabkan diferensiasi sel satelit menjadi myofibroblast yang menghasilkan alpha smooth acting muscle dan juga kolagen tipe 1. Di mana kondisinya akan menyebabkan kematian hepatosit yang melebihi regenerasi sehingga fungsi hati akan terganggu dalam waktu yang singkat atau acute liver failure. Namun jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan fibrogenesis, di mana fibrosis awal akan bersifat reversible, namun dapat menjadi irreversible menyebabkan chronic liver failure. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nararia Ngurah Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Sekarang saya di sini akan melanjutkan pada bagian epidemiologi. Liver failure atau LF merupakan penyakit pengancam jiwa dengan angka kematian yang cukup tinggi. Penyakit ini memiliki angka kematian yang tinggi jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat, seperti transplantasi hati, sehingga diperlukan identifikasi waktu yang cepat agar dapat segera dirujuk ke pusat transplantasi hati. Karena dianggap penyakit yang jarang terjadi, terdapat beberapa negara yang melakukan pendataan mengenai insiden LF ini. Data angka pasti dari penyakit hati di Indonesia ini belum diketahui. Diperkirakan Indonesia menjadi negara endemi yang tinggi untuk kejadian penyakit hati yang disebabkan oleh virus. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ana Bunga Yuwastiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Mengenai klasifikasi dari liver failure, yang pertama terdapat acute liver failure atau ALF, yang didefinisikan sebagai penurunan fungsi hati yang cepat pada individu yang sebelumnya sehat. Biasanya terjadi dalam hitungan hari hingga minggu. Penyebab paling umum ialah yang pertama, overdosis acetaminophen, dilanjutkan dengan hepatopati hipoksik iskemik, lalu ada hepatitis alkoholik, cedera hati akibat obat, hepatitis virus, penyakit Wilson, hepatitis autoimun, dan perlemahan hati akut pada kehamilan. Gejala ALF meliputi ensefalopati, koagulopati, peningkatan tekanan intrakranial, dan kegagalan multiorgan. Untuk tata laksananya, kita dapat melakukan pemantauan ketat, dukungan hemodinamik, pernapasan, terapi penggantian ginjal, dan pemberian NAC. Transplantasi hati juga bisa dilakukan jika diperlukan, untuk risiko tinggi pada mortalitas atau kebutuhan transplantasi. Klasifikasi yang kedua adalah acute on chronic liver failure atau ACLF, yang terjadi pada pasien dengan penyakit hati kronis yang sudah ada sebelumnya dan ditandai oleh dekompensasi akut dan kegagalan organ multiple. ACLF memiliki angka mortalitas jangka pendek yang tinggi dengan peradangan sistemik dan disfungsi imun. Untuk prevalensinya itu cukup tinggi
dengan variasi yang spesifik dengan wilayah akibat pemicu, etiologi, atau derajatnya, sehingga kita perlu menyoroti pengenalan dini dan strategi pengobatan yang kita akan sesuaikan. Pemicu umum dari ACLF termasuk infeksi, hepatitis alkoholik, dan reaktivasi virus hepatitis. Meskipun dalam banyak kasus belum terdapat spesifik terapi untuk ACLF. Untuk manajemennya, kita dapat fokuskan pada pengobatan kejadian yang memicu dan pemberian dukungan organ. Untuk klasifikasi yang ketiga, yakni ada chronic liver failure atau gagal hati kronis, yang berkembang selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, yang sering disebabkan oleh penyakit hati kronis seperti sirosis, penyakit hati berlemak non-alkoholik atau NAFLD, dan steatohepatitis non-alkoholik atau NASH. Pada pasien dengan diabetes tipe 2 dan obesitas, progresi dari NAFLD ke NASH dan berakhir ke karsinoma hepatoseluler atau HCC merupakan hal yang paling umum. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya izin menjelaskan mengenai tata cara penegakan diagnosis. Untuk menegakkan suatu diagnosis, kita dapat memperolehnya dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Informasi dari riwayat pasien sangat diperlukan untuk mendapatkan kemungkinan pasti dari penyakit liver failure dan menegakkan diagnosis dengan tepat. Anamnesis dan pemeriksaan fisik harus dilakukan secara lengkap. Dalam proses menanyakan riwayat pasien, penting untuk menanyakan gejala spesifik yang biasanya terkait dengan penyakit liver failure. Pada pasien yang mengalami liver failure, pada awalnya akan timbul gejala yang tidak spesifik seperti mual dan malaise. Setelah itu akan disusul dengan timbulnya penyakit kuning atau jaundice dan encephalopati hepatik. Pada tahap awal, penyakit kuning tidak banyak hubungannya dengan perubahan neuropsikiatri yang mungkin terjadi sebelum penyakit kuning. Selanjutnya akan muncul takikardi, hipotensi, hiperventilasi, dan demam serta diikuti oleh penyakit kuning atau jaundice yang semakin parah. Pada pemeriksaan abdomen, akan ditemukan nyeri di kuadran kanan atas, dan ukuran hati pada penyakit ini biasanya akan mengecil, serta ditemukan juga asites. Terdapat komplikasi umum dari gagal hati akut meliputi infeksi, gangguan hemodinamik, dan edem cerebral. Selain dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, diperlukan juga pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi hati, pemeriksaan imaging, dan apabila diperlukan pemeriksaan sampel jaringan hati. Dilihat dari hasil imaging CT scan, menunjukkan adanya nodularitas dari permukaan hati, parenkim hati yang sangat heterogen, dan juga asites. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ngurah Arya Mahdipaka dengan 3 digit terakhir 043. Izin menjelaskan terkait diagnosis banding dari penyakit liver failure. Di mana untuk acute liver failure ini adalah sindrom khas dan mudah untuk dibedakan dengan kondisi lain. Diagnosis banding utama dari penyebab gagal hati akut ini baik dari karena virus, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E, autoimun, metabolik seperti penyakit Wilson akibat obat atau idiopatik. Yang pertama akibat infeksi terlebih dahulu, yaitu infeksi virus herpes simplex, hepatitis H, kemudian hepatitis B, adenovirus, cytomegalovirus, dan virus Epstein-Barr, serta virus enterovirus, virus herpes manusia 6, parvovirus B19, dan demam berdarah. Selanjutnya, yang kedua ada sindrom Buerger vaskular, di mana trombosis vena portal, lalu penyakit venoklusif, dan hepatic iskemi. Selanjutnya yang ketiga ada penyakit Wilson yang diturunkan atau metabolik, seperti mitokondria, tirosinemia, galaktosemia, hemakromatosis, defek oksidasi asam lemak, dan penyakit penyimpanan zat besi. Yang keempat, disregulasi kekebalan disfungsi sel pembunuh alami. Lalu yang kelima, obat atau racun acetaminophen, antikonvulsan, dan kemoterapi. Yang terakhir ada idiopatik dan kanker leukemia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Eka Jutta Lestari dengan 3 digit yang terakhir 226 akan menjelaskan mengenai penata laksanaannya, di mana penata laksanaan liver failure terdiri dari perawatan suportif, pencegahan dan pelaksanaan komplikasi, pengobatan spesifik bila diketahui etiologi pastinya, serta penentuan prognosis dan kebutuhan dukungan hati termasuk kemungkinan transplantasi hati. Di sini saya menjelaskan mengenai perawatan suportif dan pencegahannya, di mana pertama itu akses stabilitas hemodinamik dan kebutuhan cairan intravena serta pemeliharaan kadar asam basa dan elektrolit normal. Yang kedua itu pantau hematokrit. Yang ketiga pertimbangkan pemeriksaan demam termasuk kultur darah.
Yang keempat, pantau ensefalopati. Yang kelima, nutrisi yang cukup. Yang keenam, pantau hipoglikemi. Dan juga yang ketujuh, hentikan semua pengobatan rumahan kecuali yang dianggap penting untuk dilanjutkan. Selanjutnya, untuk yang komplikasi itu segala upaya harus dilakukan untuk menghindari berkembangnya disfungsi multi-organ. Yang pertama itu seperti gagal ginjal, sepsis, ensefalopati, dan juga koagulopati. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun sore, dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manitya Prabaswari dengan 3 digit yang terakhir 179. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai pencegahan dari liver failure. Pengobatan untuk kasus gagal hati itu tidak hanya dapat dilakukan dengan transplantasi hati, namun pada kasus pasien yang sudah tidak lagi mendapatkan regenerasi sel hati yang cukup, maka dapat diberikan terapi definitif berupa transplantasi hati. Transplantasi hati merupakan tata laksana yang efektif untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien dengan gagal hati akut, di mana kelangsungan hidup dalam 1 tahun untuk pasien acute liver failure setelah melakukan transplantasi hati itu berkisar antara 74% dan juga 84%. Namun selain terapi dan juga pengobatan, liver failure sendiri dapat dicegah dengan cara melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit hati, seperti melakukan vaksinisasi hepatitis B dan C, dengan melakukan hubungan seksual yang aman, menggunakan pengaman dan tidak berganti-ganti pasangan, tidak berbagi pemakaian alat pribadi seperti alat cukur, serta berhenti menggunakan narkoba terutama pada penyuntikan narkoba secara bergantian. Cara-cara di atas merupakan cara untuk mencegah penularan dari penyakit hepatitis B dan juga C, di mana dengan kita melakukan pencegahan terhadap penularan hepatitis B dan juga C, itu menjadi bentuk untuk melakukan pencegahan juga terhadap kasus gagal hati atau liver failure. Hal itu dikarenakan penyakit hepatitis B dan juga C itu merupakan penyakit yang menjadi faktor resiko utama terhadap kasus gagal hati atau liver failure yang biasanya terjadi. Namun selain itu, menjaga berat badan yang ideal dan juga rutin berolahraga sangat penting dalam mencegah terjadinya liver failure, khususnya untuk konteks penyakit hati berlemak non-alkohol atau non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, dan juga untuk kasus sirosis hati yang nantinya akan berkembang menjadi penyakit gagal hati juga. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pencegahan dari liver failure. Terima kasih, saya lanjutkan lagi kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimadelia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari liver failure atau gagal hati. Jadi di sini gagal hati yang dimaksud mencakup ALF atau acute liver failure dan juga ACLF atau acute on chronic liver failure. Jadi merupakan kondisi serius yang ditandai dengan penurunan fungsi hati secara cepat sehingga berkaitan dengan prognosisnya umumnya buruk dengan tingkat kematian jangka pendek yang cukup tinggi. Jadi dikembangkan berbagai penelitian yang berupaya mengidentifikasi faktor-faktor prognostik dan model prediktif untuk meningkatkan hasil dari pasien yang dapat mengidentifikasi dari jumlah kematian atau angka kematian dari pasien-pasien dengan gagal hati. Kemudian, skor yang sering digunakan merupakan CLIF-C atau Chronic Liver Failure Konsortium yang menjadi prediktor kuat untuk memprediksi angka kematian pada 30 hari dan juga 90 hari untuk pasien acute on chronic liver failure atau ACLF. Kemudian ada juga nomogram yang digunakan untuk menggabungkan faktor-faktor seperti serum interleukin 6, bilirubin, dan juga skor Child-Pugh yang menunjukkan kinerja prediktif yang baik untuk kematian 28 hari, 90 hari, dan juga 180 hari pada pasien gagal hati. Kemudian secara lebih lanjut juga dikembangkan Artificial Neural Networks atau ANN yang dapat menunjukkan akurasi tinggi dalam memprediksi kematian 30 hari dan 90 hari pada pasien dengan ACLF. Dalam hal ini, peradangan sistemik dan kegagalan organ merupakan faktor utama dalam perkembangan dari prognosis gagal hati. Pada pasien gagal hati, tingginya tingkat serum eksosom yang berasal dari karbamoil fosfat sintase atau CPS1 terkait dengan hasil yang buruk pada LF yang disebabkan oleh HEV. Selain itu, diabetes secara signifikan meningkatkan risiko kematian pada pasien dengan ACLF terkait dengan HBV, dan dalam hal ini penilaian melalui CT scan operasi yang menunjukkan splenomegali, atrofi hati, dan juga rasio diameter vena cava dapat memprediksi kelangsungan hidup atau prognosis pasien dalam 1 tahun pasca transplantasi hati pada pasien dengan ACLF. Jadi di sini tingginya kadar laktat dehidrogenase atau LDH
juga bersifat prognostik pada ALF yang disebabkan oleh acetaminophen dan dapat melampaui kriteria tradisional seperti KCC. Demikian penjelasan mengenai prognosis dari gagal hati dan liver failure yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Trinda Putri Lentari dengan 3 digit tim terakhir 068. Berdasarkan seluruh pemaparan yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa gagal hati atau liver failure merupakan suatu kondisi ketika sebagian besar hati mengalami kerusakan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi normalnya. Penyebab utama dari liver failure ialah virus hepatitis dan hepatitis akibat obat. Proses terjadinya liver failure yaitu melalui kerusakan secara langsung dan respon sistem imun. Apabila terdapat cedera pada hepatosit, ini juga akan menyebabkan kerusakan dan kematian sel liver. Angka kejadian liver failure di Indonesia saat ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, diperkirakan Indonesia menjadi negara endemik yang tinggi untuk kejadian penyakit hati yang disebabkan oleh virus. Liver failure ini dapat diklasifikasikan menjadi acute liver failure atau ALF, acute and chronic liver failure atau ACLF, chronic liver failure. Tata cara penegakan diagnosis liver failure dapat melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan laboratorium. Diagnosis banding liver failure ialah sindrom Buchiari vaskular, penyakit Wilson, dan juga penyakit Wilson yang diturunkan. Penata laksanaan liver failure terdiri dari perawatan suportif, pencegahan, dan penata laksanaan komplikasi. Untuk pencegahan dari liver failure dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi hepatitis B dan juga C, melakukan hubungan seksual yang aman serta tidak berganti-ganti pasangan dan menggunakan pengaman, menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Peradangan sistemik dan kegagalan organ adalah faktor utama dalam perkembangan dan prognosis gagal hati. Prognosis pada gagal hati ini umumnya buruk dengan tingkat kematian jangka pendek yang tinggi. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu bagi pembaca, penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang liver failure sehingga pengetahuan dan ilmu yang dibagikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai liver failure serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai liver failure terhadap akademisi. Baik, sekian presentasi student project dari SGDA 6. Terima kasih.